Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian semua? Baik. Sebelum kita masuk pelajaran, sebaiknya membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, apakah ada yang tidak berangkat? Masuk semua, Bu. Baik, langsung saja kita masuk ke pelajaran SKI bab 3, yaitu tentang sebab-sebab dan peristiwa Fathu Mekah. Apakah kalian masih ingat apa itu perjanjian Hudaybiyah? Tidak. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian damai antara Rasulullah dengan kafir Mekah yang diwakili Suhail bin Amr. Dalam perjanjian ini dilarang berperang antara kaum muslimin dan kaum kafir. Sikap Rasulullah yaitu menjaga perjanjian ini dengan penuh amanah. Lalu bagaimana dengan kaum kafir Quraisy? Ternyata baru 2 tahun mereka melanggar perjanjian itu. Mereka membantu kabilah Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang sudah masuk Islam. Rasulullah mengingatkan kaum kafir Quraisy. Namun kafir Quraisy menyatakan perjanjian batal, yang berarti mempersilahkan Rasulullah masuk dan menguasai kota Mekah. Rasulullah pun bertindak tegas, berangkat menuju Mekah untuk mengamankan Mekah dari kekuasaan kafir Quraisy. Peristiwa ini disebut dengan Fathu Mekah. Kemudian Ibu akan perlihatkan video pembelajaran tentang bab 3 ini, yaitu sebab-sebab dan peristiwa Fathu Mekah. Nah, anak-anak bisa kita simak bersama-sama ya. Baik, Bu. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulkhodah, tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umroh. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umroh, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alot tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, dibebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diunus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat rangkap 2, masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah.
Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, dua suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakr, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakr bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaibiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakr juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaibiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaibiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaibiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Didera putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, 10.000 pasukan muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Parade panjang 10.000 pasukan muslim memulai perjalanannya ke Mekah. Kali ini, pasukan muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari tangan kaum Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi 3 pasukannya melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan Al-Yaum, Yaum Al-Marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana sebuah penaklukan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah, sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, pihak yang kalah akan menunggu giliran untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Pihak yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azan. Nah, dari peristiwa Fathu Mekah dapat dipetik pelajaran bahwa untuk menghancurkan kebatilan dan menegakkan kebenaran tidaklah mudah, memerlukan perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan. Kaum muslimin tidak hanya pangku tangan atau mengandalkan doa saja. Mereka juga berjuang dengan gigih penuh pengorbanan baik harta maupun nyawa. Dengan peristiwa Fathu Mekah bisa diketahui bahwa kebenaran harus ditegakkan dengan segenap kemampuan dan cara yang baik, tidak melampaui batas maupun menzalimi pihak lain. Kebenaran harus ditegakkan dengan cara yang benar pula. Kebenaran yang ditegakkan dengan cara yang tidak benar akan menodai kebenaran yang diperjuangkan. Oke, selanjutnya Ibu mempunyai permainan, yaitu roda putar berteka-teki. Di sini nanti salah satu anak memutar. Nah, nanti berarti di mana? Nanti baca soalnya. Terus jawabannya ada di sini. Kalian bisa cari jawaban yang benar yang mana. Paham? Paham. Oke, selanjutnya Mbak Dia bisa langsung maju yang pertama.
Silakan Mbak Dia diputar ya. Nah, soalnya dibaca. Perjanjian damai antara Rasulullah SAW dengan kafir Mekah yang diwakili Suhail bin Amr adalah perjanjian. Jawabannya bisa dicari di teka-teki jawaban ya, Mbak. Ya, Jawabannya udah ketemu Mbak Dia? belum Bu, lagi cari. Ini Bu, Apa boleh Hudaybiyah. diperlihatkan ke teman-temannya? Hudaybiyah. Ya, benar. Tepuk tangan semua. Selanjutnya, yang terakhir, Mbak Pao bisa maju? Bisa diputar? Baca soalnya. Apa benar pihak kafir Quraisy yang membantu diantaranya adalah Ikrimah bin Abu Jahal? Nah, jawabannya bisa dicari di teka-teki ya Mbak Pao. Ya, Gimana Mbak Pao, udah ketemu? belum Bu, lagi dicari. Oh, ini Bu, Bisa diperlihatkan ke teman-temannya? ini Apa itu? Baca nih. benar. Oh iya, makasih. Oke, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, sebaiknya membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah bisa menjawab roda putar berteka-teki tadi. Ini Ibu kasih ya buat kalian satu-satu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam